Oke. Selamat sore teman-teman semua. Karena udah berhubung udah lewat 10 menit, jadi aku mulai ya mentoran kita hari ini. Mungkin sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya suara aku sedikit serak ya, karena aku lagi batuk, jadi mohon maaf. Oke, di hari ini kita belajar akuntansi menengah 2, dan hari ini aku ngambil soal dari ujian tengah semester genap tahun akademik 2021-2022. Soal dosen ya. Nah, tapi hari ini aku cuma bahas soal satu dan soal 2. Soal sat soal satu itu tentang stakeholder equity dan relative security, dan soal 2 itu tentang EPS. Oke. Mmm, oke. Kita mungkin sambil, eee, baca soalnya bareng-bareng ya, teman-teman. Di sini ada Goku Corporation memiliki saldo berikut pada perkiraan equity per 31 Desember 2021, yaitu ada share capital preference, ada ordinary, ada share premium ordinary, share premium conversion equity, RE, dan treasury share. Terus ada beberapa transaksi yang berkaitan sama debt dan equity selama tahun 2022. Kita bahas dari transaksi yang pertama, yaitu transaksi tanggal 1 Januari. Sampai sini dulu suara aku kedengaran nggak ya? Apakah suara aku terdengar? Kedengeran, Kak. Oke, thank you responnya. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Di tanggal 1 Januari ini, transaksinya itu adalah menerbitkan 1.000 lembar convertible bond senilai $20.000 per lembar, terus nilai present value dari bond tersebut tanpa konversi adalah $18 juta. Setiap satu lembar convertible bonds dapat ditukar dengan 100 lembar ordinary share. Ya, berarti dia mau nge-convert, bonds yang kita punya sama ordinary share. Berarti, eee tapi kita belum belum nge-convert, tapi kita baru nerbitin doang. Nah, kalau nerbitin doang, berarti jumlahnya adalah pertama kita ngeluarin cash. Kita ngeluarin cash. Cash-nya berarti, oh, sorry. Kita ngeluarin cash di debit. Nah, terus berarti kan kalau kita ngeluarin cash, berarti cash-nya salah, sorry. Karena kita nerbitin, berarti kita akan dapat cash ya. Kalau kita akan dapat cash, berarti dia akan bertambah di sebelah debit. Ya, terus di kredit, karena kita nerbitinnya bonds, karena bonds itu saldo namanya di kredit, berarti bonds payable itu akan bertambah di sebelah sisi kredit gitu. Oke, berarti dia di sebelah kredit. Nah, terus kita cari dulu nih nominalnya. Tadi kan dia nerbitin itu 1.000 lembar senilai 20.000. Berarti tinggal kaliin aja 20.000 dikali 1.000. Hasilnya adalah 2 juta. 20 juta dolar. Oke. Terus bonds-nya di sini dibilang nilai present value dari bonds tersebut tanpa konversi itu adalah 18 juta. Kita bisa masukin di sini 18 juta untuk bonds-nya. Nah, tapi kan belum balance ya. Masih ada kurang 2 juta. Nah, 2 jutanya ini sisinya dia akan menambah share premium. Share premium conversion equity. Karena ini premiumnya konversi ya, convertible. Sebesar 2 juta.
Ya, jadi balance ya sekarang debit kreditnya sama-sama 20 juta. Sampai sini dulu teman-teman ada yang mau ditanya atau yang bingung? Aman, Kak. Oke. Kalau aman, kita bisa lanjut ke transaksi tanggal 2 Januari. Ya, di sini transaksinya 50.000 lembar convertible preference share diterbitkan tahun sebelumnya, dikonversi di mana syarat konversi adalah 1 lembar preference share dapat ditukar menjadi 2 lembar ordinary share. Nah, kalau jurnal untuk pencatat tanggal 2 Januari ini adalah yang pertama, karena kita akan menukarkan convertible preference, ya artinya convertible ini harus kita hapuskan kan. Nah, kalau kita hapuskan, karena convertible preference itu saldo namanya di kredit, berarti kita harus tutup atau kita harus hapuskan di sisi sebelah debit. Berarti di sini share capital preference. Nah, terus karena kita akan menukarnya dengan ordinary share, berarti ordinary share kan bertambah. Kalau bertambah, dia akan ada di sebelah kredit. Share capital ordinary. Nah, sama untuk share capital preference-nya itu adalah dia 50.000 lembar. Kalau kita lihat, par value-nya adalah 250. Berarti 50.000 dikali 250. Hasilnya adalah 12.500.000. Nah, terus untuk share capital ordinary-nya. Dia bilang, Pak, syarat konversinya itu adalah ketika 1 lembar preferensinya itu dapat ditukar menjadi 2 lembar. Berarti, tadi kan dia ditukarnya itu 50.000 aja kan, 50.000 lembar. Berarti 50.000 dikali 2, terus dikali sama pare. Jadi pare ordinary itu 180. Jadi hasilnya itu adalah 18 juta. Nah, tapi masih ada selisih kan ya? Nah, ingat tadi kan kita mau menghapus convertible preference-nya. Otomatis, share premium conversion-nya juga akan ikut hapus. Nah, berarti di sisi debit, karena kita mau hapus berarti dia di sisi debit, karena kan saldo namanya di kredit. Nah, kan kita hanya menukarnya ini, itu hanya setengahnya kan. Ini kan ada 100.000. Tapi kita cuma setengah doang yang ditukerin ke ordinary. Nah, berarti yang ini ya juga hanya setengahnya doang yang dihapus. Berarti di sini kan ada 1.250.000. Berarti dibagi 2, hasilnya adalah 625.000. Nah, tapi masih belum balance ya. Ini kalau ditotalin hasilnya adalah 13.125.000. Nah, dari total ini dibandingkan dengan ordinary yang ditukar ke ordinary, berarti kan kita rugi ya. Kalau kita rugi, berarti kita mengurangi share premiumnya ordinary sebesar selisihnya. Kalian tinggal selisihin aja 12.500.000 dikurang ditambah 625.000 dikurang 18 juta. Jadi hasilnya itu adalah 4.875.000. Oke, sampai sini dulu teman-teman ada yang bingung atau mau ditanyain? Mungkin aman ya, aku anggap aman. Jadi kita bisa lanjut ke transaksi tanggal 12 Februari, yaitu menerbitkan 50.000 lembar ordinary share dengan harga $200 per lembar. Nah, ini kan hanya jurnal menerbitkan ya. Berarti jurnalnya adalah kita akan dapat cash di debit karena kita nerbitin. Lalu di kredit ya, itu kita akan nerbitin share capital ordinary. Nah, kita nerbitin share capitalnya itu adalah sebesar 50.000 dengan harga
tadi 180 ya. Kalau inget kalau misalnya share capital itu dia harus pakai par. Tapi kalau misalnya untuk cashnya itu dia harus pakai harga nerbitinnya. Nerbitinnya berapa per lembar ya? Nah, karena pakai itu udah 180 dikali 50.000 adalah sebesar 9 juta. Nah, untuk cashnya berarti 50.000 dikali 200 dolar per lembar. Nah, kalau misalnya dia Sama dengan 10 juta. Nah, ini masih selisih kan ya, masih ada 1 juta. 1 jutanya ini akan masuk ke share premium ordinary. Sebesar 1 juta. Oke, jadi udah balance ya antara debit kredit ya. Intinya kalau share premium itu, kalau misalnya kita mau bikin simpelnya adalah cuma selisihnya aja. Tapi kalau misalnya kamu pahamin, dia nerbitinnya harga sahamnya itu adalah 9 juta. Tapi kita dapatnya 10 juta, berarti tandanya kan kita untung. Kalau kita untung berarti share premiumnya bertambah di kredit. Nah, tapi kalau misalnya nih ininya lebih besar, misalnya kebalikannya, ininya 10 juta, ini 9 juta. Berarti tandanya kita harganya lebih tinggi nih daripada harga sahamnya lebih tinggi daripada yang kita dapetin cashnya gitu. Jadi otomatis kita rugi. Nah, ruginya itu adalah share premium berkurang di debit sebesar 1 juta tadi selisihnya. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini dia bingung. Kecepatan, kalau kalian merasa aku kecepatan bilang aja ya. izin kamu kalau saya teman-teman ketemu 460 Aku sedikit minum ya teman-teman, izin minum. Soalnya aku lagi agak batuk. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, mungkin aku bisa lanjut ke transaksi tanggal 1 Maret, yaitu membeli kembali saham biasa sebanyak 50.000 lembar pada harga 215 dolar per lembar. Nah, ini jurnalnya treasury share pada cash. Nah, teman-teman kalau misalnya kebalikannya dari share capital, share premium, kalau treasury itu adalah saldo namanya itu di debit. Karena dia mengurangi dari equity itu sendiri. Nah, berarti kalau misalnya kita mau membeli kembali saham biasa, nanti kan kita mau nambah treasury kita kan. Kalau mau nambah treasury kita, berarti dia bertambahnya di debit. Nah, bertambah di debit kalian 50.000, artinya kita juga karena kita namanya juga membeli kembali yang pastinya kita akan mengeluarkan cash. Nah, mengeluarkan cash berarti dia saldo namanya kan di debit, dia berkurangnya di kredit. Nah, untuk nominalnya kalian tinggal kalian aja per lembarnya dikali harga belinya 215.000. 215 dolar. Ya, jadi sebesar 10.750.000. Sampai sini ya, ada yang bingung terkait penerbit pembelian kembali treasury share? Sebenarnya kalau di sini kan di soalnya nggak dibilang secara jelas ya kalau misalnya kita itu transaksi treasury share. Tapi kalau teman-teman menemukan kata membeli kembali saham biasa, itu udah pasti ketemunya sama jurnal treasury share. Treasury share itu kan saham biasa yang dibeli kembali gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, aku akan lanjut ke tanggal 31 Maret. Menjual 150.000 lembar saham Treasury pada harga 220 dolar per lembar menggunakan metode FIFO. Ya, mungkin ada sedikit perhitungan di sini, jadi aku agak lebarin dikit ya. Yang pertama, jurnalnya karena kita mau menjual lagi, otomatis kita akan mendapatkan
duit ya, atau dapat cash. Jadi cashnya bertambah. Nah, terus karena kita mau jual, berarti treasury-nya berkurang di sebelah kredit. Nah, nominalnya dari mana nih? Nominalnya karena dia bilangnya menggunakan FIFO, first in, first out, berarti dari yang pertama masuk dulu yang kita hitung. Oke, tadi kan kita yang pertama itu adalah yang pertama kali masuk adalah ini, yang di bagian saldo pada 31 Desember 2021. Nah, kita ambilnya dapat nih 20 juta. 20 juta, tapi kan kita belum tahu ya lembarnya berapa. Bentar ya, kalian bisa ngeliat di sini nih, di informasi bagian share capital ordinary. Kalau kalian perhatiin, share capital ordinary itu yang di-issued adalah 800.000. Dan yang outstanding, atau yang outstanding itu adalah 700.000. Nah, kalau issued itu kan yang diterbitkan ya, yang diterbitkan issued. Kalau outstanding itu kan yang beredar. Nah, berarti kalau yang diterbitkan itu ada 800, tapi yang beredarnya cuma 700, berarti ada yang dibeli kembali. Nah, yang dibeli kembali itu kan selisihnya 100.000. Berarti lembarnya itu ada 100.000. Nah, berarti untuk per lembarnya itu harganya adalah 200. Jadi 20 juta dibagi 100.000 jadi 200. Itu. Terus tadi kan ada transaksi di tanggal 1 Maret itu beli kembali 50.000 lembar, harganya 215. 10 juta 750 kan. Nah, kita mau ngitung totalnya ini sih. Sebenarnya kan kalau misalnya transaksinya banyak, kita harus dari awal setiap transaksinya kita hitungin karena dia pakai FIFO teman-teman. Tapi di sini cuma ada 2 transaksi dan dibilang itu dijualnya 150.000, berarti seluruhnya. Ini berarti seluruhnya ya 150.000. Berarti ini tinggal kita jumlahin aja hasilnya. Jadi 20 juta ditambah 10.750.000. Jadi hasilnya itu adalah treasury-nya adalah 30.750.000. Nah, untuk cashnya kalian tinggal kaliin 150.000 dikali $220. Hasilnya adalah 33 juta. Masih ada selisih ya. Selisihnya akan masuk ke share premium treasury. Nah, karena kita jual, otomatis kita dapat untung. Kalau kita dapat untung, berarti share premiumnya dia akan bertambah di kredit sebesar selisihnya, yaitu 2.250.000. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Atau mungkin aku kecepatan jelasinnya? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, ya mungkin kita lanjut sampai selanjutnya itu tanggal 1 April. Nah, kita mau mengumumkan 20% share dividen bagi pemegang ordinary share. Ya, berarti ini akan nambah saham biasa kita. Berarti, tapi kita baru mengumumkan ya teman-teman, ini harus digarisbawahi, mengumumkan. Nah, kalau mengumumkan berarti kita, kan kalau share dividen itu berarti kita mau bagi dividen berarti ngambilnya dari retained earnings. Kalau retained earnings berarti retained earnings-nya berkurang di sebelah debit. Karena kita mau ambil nih dari laba yang kita tahan atau yang kita simpen, kita mau ambil buat dibagiin ke pemegang saham biasa. Makanya retained earnings-nya berkurang di sebelah debit. Nah,
Terus sebelah untuk pasangannya adalah ordinary share dividend distributable. Atau mungkin kalian pernah dengar OSDD. Untuk komentar ya teman-teman. Nah, untuk angkanya, ini kan 20% ya teman-teman, 20%. Dari tadi kita ada tadi kita di awal di 31 Desember itu kita ada saham ordinary yang awal yaitu 144 juta. Ya, ada 140 juta. Terus kita nerbitin lagi di tanggal 2 Januari. Kita yang kalau kita konversi. Terus tanggal 12 Februari kita nerbitin 50.000 lembar. Kalian ambil angkanya dari transaksi aja gitu, ditambahin. Nah, terus kalau misalnya ketemu treasury, kalau misalnya membeli kembali saham gitu kan, treasury share, itu tandanya harus dikurangin dari ordinary share. Nah, dikurangin. Tadi kita beli kembalinya 50.000 lembar, terus kita jual kembali treasury kita, berarti artinya kita nambah. Jadi kebalikannya. Misalnya treasury-nya bertambah, berarti ordinary share-nya berkurang. Nah, kalau misalnya udah ditambah kurangin, habis itu dikali 20%. Hasilnya adalah sebesar 38.200.000. Sama debit kreditnya. Nah, jadi ini baru diumumkan. Jadi kayak apa ya, dari laba yang ditahan itu kita taruh dulu nih ke akun namanya OSDD buat disisihin buat nanti mau dibagiin ke pemegang saham sebesar 38.200.000. Tuh. Intinya sih halo guys. Jadi kalau misalnya di jurnal ini kalian tinggal kaliin persentase dari dividen yang mau kalian bagiin sama ordinary share yang udah kalian terbitin dan ditambah kurangin dengan treasury. Gitu. Di sini dulu teman-teman ada yang bingung? Ini mau kita full di Bitcoin itu. Oke, umumnya apa sih dengan kasus yang ada? Suara aku masih terdengar kan ya? Sama yang itu yang Kedengeran, Kak. khusus juga sama itu. Kalau misalnya ada suara lain, mohon maaf ya, aku lagi di kampus soalnya. Oke, mungkin kita lanjut. Kalau misalnya nggak ditanyain, kita lanjut ke transaksi tanggal 10 Mei. Kita menerbitkan share dividen yang diumumkan pada bulan April. Jadi dari tanggal 1 April tadi kita mau umumin. Nah, kita mau umumin berarti si ordinary share dividend distributable-nya ini atau OSDD kita mau hapus. Nah, dihapusnya itu adalah di sebelah debit. Nah, di sebelah kredit ya, kalian tinggal jurnal share capital ordinary. Karena kita mau debitin share dividend itu adalah saham biasa. Ya, berarti saham biasa kita bertambah. Nah, angkanya sama aja 38.200.000. Oke. Ini aku lanjut dulu ke tanggal 30 Juni. So, convertible bonds dikonversi ke ordinary share. Ya, tadi kita ada convertible bonds ya sebesar 1.000 lembar. Kita mau konversi berarti bisa kita lihat kalau misalnya satu lembar ini kita jurnalnya dulu deh. Jurnalnya berarti bonds payable, karena bonds payable-nya mau kita hapus, berarti dia akan berkurang di debit.
Nah, untuk berarti mau nerbitin saham biasa, berarti dia akan bertambah di sebelah kredit share capital ordinary. Sebentar ya teman-teman. Sorry ya teman-teman. Kita lanjut. Tadi untuk bonusnya itu kan tadi kita sebesar apa ya? Kita lanjut aja dari atas, dari jurnal bonus nih 18 juta. 18 juta ya. Untuk bonusnya. Nah, untuk ordinary-nya karena dibilang nggak setiap satu lembar itu adalah 100 lembar. Setiap satu lembar convertible bonds itu sama dengan 100 lembar ordinary share. Berarti kalian kalian kaliin aja. Nah, kalian kali ini ya kan 1000. Berarti 1000 dibagi 100. Berarti 10. Berarti ada 10. Oh, Kak. Salah. Maaf, teman-teman. Itu berarti karena dia 100.000, 1000 lembar, itu dikali dengan 100 lembar ordinary share. Ya, karena satunya itu 100, berarti dikali 1000 dikali 100. Maaf. 1000 dikali 100. Nah, dikali sama harga par dari ordinary, yaitu 180. Jadi 18 juta, jadi sama aja hasilnya. Terus, ada namanya share premium tadi kan. Kan dia nempel ya barengan. Mereka tuh selalu bersama antara bond sama share premium convertible equity, terus yang convertible preference sama share premium conversion juga. Tuh, jadi setiap ada yang convertible, dia selalu bersama sama share premium conversion. Nah, berarti kita harus hapus juga. Berarti yang tadi, share premium di sini nih, yang 2 juta harus kita hapus juga. Kita hapus di sebelah debit, yaitu sebesar 2 juta. Nah, berarti nggak balance ya, masih kurang 2 juta nih di sisi kredit. Berarti kita menjual share premium ordinary. Berarti kan kita untung ya 2 juta. Nah, kita masukin 2 juta di kredit. Itu. Di sini dulu teman-teman, ada yang bingung sama penjelasan aku? Apa aku terlalu belibet? Mungkin udah jelas ya. Mungkin aku lanjut ke tanggal 31 Juli. Dia melakukan 2-for-1 share split untuk ordinary share. Nah, kalau misalnya untuk ada transaksi kayak gini, ini nggak di jurnal ya teman-teman, karena dia cuma melakukan share split, dia nggak melakukan transaksi apapun. Nanti di sini kita bisa masukin no entry. Nah, terus tanggal 1 Agustus, dia membeli kembali ordinary share dari peredaran sebagai treasury share sebanyak 25.000 lembar dengan harga $100 per lembar. Berarti jumlahnya di sini adalah treasury share pada cash sebesar 25.000 dikali $100. Jadi 2.500.000. Untuk 1 Agustus, nah mungkin aku lanjut dulu ke tanggal 1 September.
mengumumkan dividen tunai untuk preference share. Nah, preference share ini kan kita ada dividen. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada persentase di share capital preference. Ini adalah persentase pembagian dividen. Berarti dividen itu adalah 8% dari keseluruhan share capital preference. Nah, jurnalnya itu adalah return list. Kan kita mau bagi dividen ya. Ini kan balik lagi dia cuma mengumumkan. Karena mengumumkan berarti jurnalnya adalah ada dividen payable. Jadi kita belum terjadi, duitnya belum dikasihin gitu. Jadi dia ke payable. Tuh. Karena kita mau bagi dividen itu dia ngambilnya dari returning. Jadi angkanya berarti 8% itu dikali, ini kan di awal ada 25 juta ya saham preference, terus di transaksi juga ada ini di tanggal 2 Januari kan kita menghapus ya atau mengkonvert si preferensi itu sebesar 12.500.000, berarti berkurang ya saham preference kita. Nah, jadi 8% dikali tadi 25 juta dikurang 12.500.000 itu adalah sebesar 1 juta. Nah, berarti di dividen payable-nya juga 1 juta. Nah, sampai situ dulu teman-teman, ada yang bingung atau mau ditanyain? Kalau misalnya aku kecepatan atau belibet, gak apa-apa ya teman-teman, untuk minta ulang penjelasan ulang itu gak apa-apa banget. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, aku lanjut. Masih ada 2 transaksi terakhir, membayar dividen tunai, preference share yang telah diumumkan. Nah, berarti kebalikannya dari ini, kita mau bayar ini si payable ini. Berarti payable-nya dia akan berkurang di sebelah debit. Dividen payable-nya sebesar tadi 1 juta ya. Nah, pada cash, karena dia dividen tunai, berarti balik cash kita akan berkurang di sebelah kredit sebesar 1 juta. Nah, untuk tanggal 31 mengumumkan laba bersih sebesar 12.500.000. Nah, jurnalnya adalah income summary pada return earnings. Sebesar langsung aja kita masukin 12.500.000. Oke, sampai situ untuk soal yang pertama. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Sebelum aku lanjut ke soal kedua terkait EPS. Nggak ada, Kak. Kalau ada, mungkin kita bisa lanjut ke soal yang kedua. Ketahuan lagi. Ya, aku putihin dulu. Oke. Soal kedua ini tentang EPS atau earning per share. Kita baca dulu aja soalnya. Pertanggal 1 Januari 2020, ekuitas Brown Sugar Co. menunjukkan saldo berikut. Ada share capital preference, ordinary, terus ada treasury. Terus si Brown Sugar ini punya 2 sekuritas juga. Yang pertama ada share option atau opsi saham. Terus yang pertama tadi ada opsi saham. Yang kedua ada convertible bonds. Terus ada selama tahun 2020 Brown Sugar ini ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan ekuitas. Nah, sebenarnya ini udah jadi template ya.
ada date, ada share outstanding, ada restatement, ada fraction, ada weighted shares. Adalah tanggal-tanggal transaksi yang nanti kita mau masukin terkait dengan saham biasa. Oke. Mungkin aku zoom sedikit. Nah, yang pertama. Nah, untuk kolom kita mau kalau tanggal kalian masukin aja semua tanggal yang berkaitan transaksinya dengan ordinary share ya. Berarti kalau misalnya kayak tanggal 31 Agustus itu nggak dimasukin karena dia berkaitannya dengan preference bukan pada ordinary. Oke, untuk kolom yang outstanding kita akan isi dari nanti ada 2 jenis cara pengisian. Kalau untuk yang share outstanding kita akan isi dari atas ke bawah. Gimana maksudnya? Adalah yang pertama ini. Misalnya tanggal 1 Januari nih. Per tanggal 1 Januari berarti yang ini ya. Nah, share outstanding dari ordinary kita itu adalah sebesar nih. Kita kan udah diketahui di sini 4 juta ya. Berarti 4 juta kita bagi dengan par ya. $10. Berarti per lembar ya kita dapetin itu adalah 400.000. Berarti yang beredar itu ada 400.000. Tuh. Nah, terus di tanggal 3 Januari kita langsung lompat ke transaksi. Kita narbitin juga 10.000. Berarti 400.000. Buat tambah ya, 400.000 ditambah 10.000 lembar, itu jadi 410 lembar. Nah, 410. Nah, terus kita lanjut ke 30 April, kita ngejual seluruh treasury share. Ngejual. Kalau ngejual treasury, berarti tandanya ordinary kita bertambah. Nah, cara tahu berapa sih yang dijual, lembar treasury yang dijual, kalian balik lagi ke tanggal 1. Kalian lihat di situ treasury-nya itu ada totalnya itu 600.000. Nah, tapi harganya itu adalah $200. Artinya caranya sama kita dikaliin 600.000 kalian bagi dengan 12. Itu hasilnya kalau nggak salah adalah 50.000. 50.000 ditambah dengan 410 itu hasilnya adalah 460.000. Itu sampai tanggal 30 April. Nah, terus lanjut lagi tanggal 2 Agustus. Kita ngejual tunai 50.000 lembar saham biasa atau ordinary share. Berarti tambah lagi dong. Kan dia menjual berarti beredar kembali itu si ordinary share issued lagi. Nah, berarti dia bertambah. Kalau bertambah 460 tambah 50 jadi 510. Nah, terus tadi aku bilang ya tanggal 31 Agustus itu di skip karena dia preference, gak ada hubungannya sama saham biasa. Kita lanjut ke tanggal 29 Oktober, nah itu dibalikan saham share dividen untuk saham biasa sebesar 10% dari jumlah saham yang beredar. Nah, karena dibilang 10% dari saham yang beredar, berarti kan saham yang beredar ini ya terakhir kali 510, berarti 10%-nya 510 ditambah sama 510 lagi jadi 561 gitu. Nah, terus selanjutnya itu tanggal 1 Desember itu ada share split. Nah, kalau share split berarti kan share split itu adalah menjadi dari 1 lembar menjadi 2 lembar. Berarti harus kita kali 2 kan. Kalau harus kita kali 2 jadi hasilnya adalah 1.122.000 lembar. Untuk tanggal 31 Desember itu hanya pemberitahuan terkait laba, jadi nggak ada kaitannya sama saham biasa, jadi kalau kita masukin. Sampai kolom outstanding dulu, teman-teman ada yang bingung nggak ya sama penjelasan aku? Kak, aku boleh nanya gak? Ya, boleh. Itu yang shares outstanding pertama di yang soalnya kah, itu kan 4 juta ya, $4 juta. Itu nggak dikurangin sama treasury dulu ya, Kak?
Enggak kok, misalnya kalau misalnya yang di tanggal 1 ini kan udah terpisah ya antara ordinary-nya berapa, treasury-nya berapa. Jadi yang ordinary-nya aja yang kita hitung. Jadi itu udah outstanding-nya ya? Iya, itu udah outstanding-nya. Oke, makasih Kak. Iya. Ada lagi ya teman-teman yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin aku lanjut ya ke kolom ya restatement. Nah, ini kebalikannya dari share outstanding nih. Kan kalau tadi kita nyarinya dari atas ke bawah ya. Berarti kalau ini kita harus cari dari bawah ke atas. Nah, berarti kita mulai dari 1 Desember. Tapi di 1 Desember, kita kan melakukan share split ya. Berarti di 1 Desember itu belum ada, kan udah di share split, jadi 1 juta sekian. Nah, berarti kita mundur ke tanggal sebelumnya. Nah, ke tanggal sebelumnya itu kan dia belum di share split. Berarti kita harus kaliin 2. Jadi kan awalnya dia nggak di share split, jadi seakan-akan dia di share split. Ngerti nggak ya maksud aku di sini? Ngerti, Kak. Ya, oke, thank you responnya. Jadi kita harus kaliin sama share split itu. Nah, terus kita mundur lagi ke tanggal sebelumnya. Tanggal sebelumnya itu kita akan kaliin juga dengan share split, dan di tanggal 29 Oktober itu kita ada bagi dividen. Share dividen lebih tepatnya. Kalau share dividen, kan dia share dividen itu 110%. Berarti karena kita akan nambah gitu ya, kita nambah lagi share ya, berarti harus dikali sama 110%. Itu 100%-nya 10 naik gitu, naik jadi 10%. Nah, berarti harus dikali 110% atau 1,1 gitu. Dan mundur lagi ke tanggal sebelumnya, tanggal 30 April, itu juga sama ya. Kita nggak ada ketentuan lain kayak share split apa-apa lagi gitu, nggak ada lagi kan. Berarti sama aja, 1 dikaliin 1,1 dikali sama 2. Oke. Sampai restatement dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanya? Ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke kolom fraction. Kolom fraction ini gampang ya, karena ini hanya ngitung-ngitung bulannya aja. Kalau ini balik lagi kita ngitung dari atas. Nah, dari tanggal 1 Januari ke tanggal 3 Januari, itu kan belum ada, bahkan belum lewat seminggu ya, belum ada sebulan gitu. Jadi kita belum ada fraction apapun gitu ya, jadi 0. Nah, kalau misalnya untuk 3 Januari sampai ke 30 April, itu kalau kalian hitung ada 4 bulan. Dari Januari, Februari, Maret, sampai Maret. Aprilnya jangan dihitung, karena Aprilnya sudah tanggal 30. Salah, Aprilnya masuk maksudnya. Aprilnya masuk karena dia udah tanggal 30. Jadi 4 per 12 setahun. Gitu. Nah, untuk dari 30 April sampai ke 2 Agustus, itu ada 3 bulan. Dari Aprilnya nggak dihitung, berarti dari Mei, Juni, terus ke Juli. Ada 3 bulan. Agustusnya nggak dihitung karena dia baru tanggal 2. Nah, kalau misalnya dia dari Agustus ke Oktober, itu ada 3 bulan. Berarti Agustusnya dihitung. Agustus, September, Oktober. Ya, berarti ada 3 bulan per 12 setahun. Dan terus untuk dari Oktober ke Desember, karena Oktober udah tanggal 29, berarti nggak dihitung. Berarti November ya, November. Terus ke tanggal 1 Desember. Kalau tanggal 1 Desember kan berarti Desembernya belum masuk ya. Berarti cuma 1 bulan aja. Nah, untuk 1 Desember, berarti dia 1 bulan aja. Karena sampai 31 Desember.
Gitu. Nah, untuk weighted share itu sebenarnya kalian tinggal kaliin aja dari outstanding dikali statement dikali fraction. Ini hasilnya. Karena ini 0, makanya ini juga hasilnya 0 ya. Sampai sini dulu teman. Oh ya, tunggu deh, sekalian dikit lagi. Nah, habis udah kalian cari weighted share-nya per tanggal, kalian jumlahin atau kalian totalin, tidak dapat di sini hasilnya itu 1.021.162. Tuh, itu untuk yang wanos. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sampai tabel wanos? Enggak, Kak. Sebentar ya teman-teman, aku izin bilang sebentar. Itu kita langsung lanjut aja ke ngitung basic EPS sama diluted EPS-nya dari Brown Sugar Co. Nah, kalau rumusnya basic EPS mungkin kalian udah tahu juga ya. Rumusnya adalah net income dikurang preferred dividend yang non-convertible, terus dikurang lagi sama yang convertible, terus dibagi sama tadi wanos atau rata-rata tertimbang saham biasa yang udah tadi kita hitung. Nah, berarti di sini untuk net income-nya kita bisa lihat infonya itu di tanggal 31 Desember. Iya, laba sebelum pajak tahun 2020 itu ada 850.000. Karena dia mintanya di rumus itu net income, berarti tandanya kita harus kurangin dulu nih pajaknya. Pajaknya itu kan 30%. Berarti laba sebelum pajaknya 850.000 itu dikali dengan 1 dikurang pajaknya, tarif pajaknya 30%. Kenapa dikurang 1? Karena kalau kita pengen tahu setelah dipotong pajak itu kan 1 itu 100 ya. Berarti 100 dikurang 70%. 70%. 30% yaitu 70%. 70% dikali 850.000 itu hasilnya adalah kita hitung segitu 559.000. Kita lanjut ngitung preferred dividennya yang non-convertible, karena di sini kalau kita lihat dari yang dimiliki sama Brown Sugar sama di transaksi juga nggak ada ya yang convertible, adanya yang non. Tuh walaupun nggak dikasih tahu secara jelas sih. Nah, berarti kan kita mau ngitung dividen. Kalau ngitung dividen berarti sama kita ngaliin ini 4% dikali sama preferensi yang kita punya. Yaitu di sini ada sebesar 2 juta ditambah
Nah, kita lihat nih di transaksi ada nggak yang berkaitan sama preference. Di tanggal 2 Agustus juga ada nih. Kita jual, berarti berkurang ya 20.000. Berarti ini 20.000. Berarti berkurang. Berkurangnya itu berarti ini kan lembar ya teman-teman. Berarti harus kita kaliin dengan par ya. Berarti 20.000 dikali 20. Nah, terus kita lihat lagi ada nggak transaksi lain. Di tanggal 31 Agustus diterbitin, berarti nambah ya. Tambah, karena ini lembar, berarti kita harus kaliin par. Berarti 20.000 dikali 20. Dikali 4%, hasilnya adalah 80.000. Untuk preference dividen ya. Preference dividen. Nah, untuk dibagi, terus kita bagi sama wanos. Tadi yang udah kita hitung tabelnya. Hasilnya kita bagi, hasilnya 0,5043 per share. Itu untuk yang basic EPS. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang tanyain, mungkin aku lanjut ke perhitungan diluted EPS ya. Nah, kalau diluted EPS itu sebenarnya rumusnya kurang lebih sama, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sini kita harus tambahin sama bunganya bonds. Kalau ada bunganya bonds, tadi kan kita ada bonds ya, ada convertible bonds di soal. Bunganya itu sebesar 6%. 6% dari, nah kita hitung dulu ya bunganya. Nah, bunganya itu adalah 6% dikali, kan ada 5.000 lembar, terus ada harga per lembar itu 500. Itu ada 150.000 nih. Ada 150.000. Tapi ini bunganya itu belum termasuk pajak. Nah, pajak ya, harus kita kurangin pajak. Berarti 150.000 ini kaliin 1 dikurang, tadi pajaknya itu kan 30%. Nah, berarti kali 30%. Kalau kalian 30%, kalian 70%, kan kalau 100 dikurang 30 berarti 70% ya. Nah, berarti untuk bunga dividen, bunganya bonds itu adalah 105.000. Nah, jadi untuk net income-nya kan tadi ya, 850.000 dikali 1 dikurang pajaknya 30%, terus dikurang sama preferred dividennya 80.000, tadi kita udah hitung. Terus preferred dividen yang convertible ya nggak ada. Terus untuk yang interest bonds-nya itu 105.000. Terus untuk di sini ditambah lagi nih sama dividen dividen preference yang convertible. Nah, tapi kan nggak ada ya, jadi 0. Nah, untuk pembaginya itu adalah wanos ditambah, ini bisa kalian lihat, wanos ditambah number of bonds, warrant, sama option. Ini adalah outstanding yang dimiliki sama masing-masing bonds, warrant, option, kalau perusahaan tersebut ada. Nah, kalau di perusahaan ini, di Bond Sugar ini ada 2. Ada bond sama option. Tapi di sini nggak ada warrants. Nah, kalau kalian lihat, itu ada infonya di poin 1 sama 2. Kalau di awal tahun 2019 itu, Bond Sugar menerbitkan opsi saham.
untuk membeli ordinary share sebanyak 100.000 lembar. Di mana setiap lembar itu dapat digunakan untuk membeli 1 lembar ordinary share dengan harga $9 per lembar. Harga pasar saham Bonjour Co diketahui sebesar $12 per lembar. Ya, jadi cara ngitungnya adalah yang pertama, tadi opsinya kan udah kita gunakan setengahnya kan ya di tanggal 3 Januari, 50.000. Berarti sisanya dong. Sisanya itu adalah 50.000 lembar. Ya, sisanya itu adalah 50.000 lembar. Terus kita bagi 5. Jadi 50.000 dibagi 5. Nah, terus kita harus kaliin sama harganya ini. Harga itu cara ngitungnya adalah ya tadi 50.000 dibagi 5 karena dibilang ya setiap 5 lembar itu dapat 1 lembar ordinary. Nah, terus kita kaliin sama harganya. Harganya adalah tadi kan harga pasar itu adalah 12. 12 dikurang sama harga dari lembar itu adalah 9. Terus kita bagi lagi dengan 12 harga pasarnya. Jadi dapat itu adalah 2.500. Ya, 2.500 lembar. Masuk di 2.500 lembar untuk yang dari option. Nah, untuk dari bonds, tadi kan bonds itu 5.000 kali 500. Terus karena tiap convertible bonds senilai $500 itu bisa dikonversi jadi 50 lembar. Berarti kita harus bagi 500. Nah, oh ya tadi aku lupa. Karena dia dapetnya 50 berarti kita harus kali 50. Jadi 250.000. Jadi warnosnya tadi udah kita hitung 1 juta sekian ditambah 250.000 ditambah sama 2.500. Nah, kalau kalian hitung hasilnya adalah 620.000 per 1.273.667. Nah, jadi untuk diluted EPS-nya itu adalah sebesar 0,4862 per share. Itu untuk soal kedua, teman-teman. Sampai sini dulu. Sampai sini penjelasan aku ada yang bingungin atau nggak jelas atau mau diulang, boleh banget ya teman-teman. Atau yang mau tanyain. Kak, aku mau nanya. Berarti untuk yang bond sama option itu meskipun belum di-convert beneran tetap harus dihitung juga ya, Kak? Iya, betul. Jadi kalau di diluted itu kita menghitung yang kemungkinan itu masih kemungkinan kan mau kita tukerin, mau kita conversion atau enggak. Jadi kita harus tetap hitung bond sama optionnya itu. Karena sewaktu-waktu akan kita convert gitu. Kita anggap udah di-convert lah gitu. Oke, Kak, thank you. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Soal 1, soal 2. Kalau ada yang ditanya juga nggak apa-apa. Dari soal 1 juga nggak apa-apa kalau mau bertanya.
Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin bisa aku tutup. Mungkin itu aja penjelasan untuk mentoring Inter 2 hari ini. Mohon maaf banget kalau misalnya tadi sepanjang penjelasan aku batuk-batuk, terus mungkin suara aku yang agak sengau-sengau karena aku lagi hidungnya mampet. Kurang lebihnya mohon maaf juga kalau penjelasan aku agak kecepatan atau belibet-belibet gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join mentoring hari ini. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian juga. Terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terus Kasih ya. soal kita teori untuk mengungkap sebelum ini kita Jadi sorry, mentornya udah selesai. sudah tahu tentang sensasi terus di sini soal yang berbeda dari elastisitas tadi kita menjadi mudah tadi ini juga sama elastisitas harga elastisitas uang elastisitas mental atau pendapatan